sayyi'ati a'malina fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, umur dan juga kebahagiaan untuk bisa bertemu meskipun melalui Zoom dalam kesempatan kali ini, yaitu dalam acara technical meeting untuk peserta KIP gelombang kedua di Institut Pendidikan Indonesia Garut. Shalawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabiin hingga kepada kita yang teguh dengan sunnahnya. Adik-adik yang saya banggakan, peserta KIP di Institut Pendidikan Indonesia Garut. Perkenalkan, nama saya Irsyad Nugraha. Kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan tes dan juga wawancara di lingkungan Institut Pendidikan Indonesia Garut, dan khususnya dalam kesempatan kali ini yaitu untuk program KIP gelombang kedua. Baik, adik-adik semua, mungkin tadi sudah bisa dilihat ya di layar chatnya, itu sudah ada Google Form ya yang bisa Anda isi untuk daftar hadir dalam kesempatan kali ini. Nah, jadi silakan Anda untuk mengisi daftar hadir untuk acara technical meeting melalui Google Form yang sudah disediakan. Jadi tidak mengisi di kolom chat ya. Baik, adik-adik semua, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara jelas, mudah-mudahan secara jelas dan bisa dipahami oleh semuanya mengenai tata cara pelaksanaan tes CBT dan juga tes wawancara. Saya akan share screen mengenai PowerPoint-nya terlebih dahulu. Baik, mungkin semuanya sudah terlihat PowerPoint-nya. Dan nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Nanti kolom chatnya akan dipergunakan untuk bertanya ya. Tapi jangan bertanya sekarang ya, karena kalau Anda bertanya sekarang saya tidak akan menjawab gitu. Karena bukan waktunya. Jadi waktunya sekarang adalah Anda nanti mendengarkan pemaparan saya melalui share screen ya, melalui PowerPoint yang sudah disiapkan ini. Dan nanti setelah beres pemaparan saya dan juga pemutaran video mengenai tata cara pelaksanaan CBT gitu ya, nanti akan ada sesi tanya jawab yang kita bisa lakukan bersama. Baik, adik-adik semua, wawancara secara offline itu akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022. Insya Allah gitu ya. Kalau tidak ada halangan, Allah mentakdirkan untuk kita bisa melakukan wawancara offline, wawancaranya juga hadir, tidak ada hambatan, tidak ada kendala apapun, insya Allah itu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022. Sedangkan untuk tesnya itu sendiri, yaitu tes CBT atau Computer Based Test, itu bisa dimulai diakses pada hari Senin tanggal 8 dan juga hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022. Jadi bisa tergambar ya oleh adik-adik semua bahwa nanti hari Senin dan hari Selasa itu Anda tidak perlu ke kampus ya, cukup
di rumah masing-masing, cukup di rumah masing-masing untuk melaksanakan tes CBT atau computer based test, ya. Oke, saya hapus dulu ini annotate-nya. Oke, annotate. Mana sih? Disable annotate. Gak ada. Sudah. Apalah. Mudah-mudahan tidak ada hambatan. Ya, jadi pada hari Senin dan hari Selasa itu tanggal 8 dan juga tanggal 9 Agustus, adik-adik semua peserta KIP gelombang kedua tidak perlu ke kampus, cukup melaksanakan tes CBT di rumah masing-masing. Karena tes CBT itu bisa diakses melalui laptop atau bisa juga melalui handphone atau melalui desktop ya, komputer desktop. Jadi Anda tidak perlu susah-susah ke kampus gitu ya. Cukup di rumah untuk melaksanakan tes CBT. Apa yang harus dilakukan pada saat tes CBT? Mungkin terlebih dahulu penjelasan untuk tes CBT ini saya jelaskan itu setelah pemaparan mengenai wawancara secara offline gitu ya. Baik, saya ke wawancara secara offline dulu ini. Oke, nah ketentuan pelaksanaan wawancara secara offline yang akan dilaksanakan pada hari Rabu ya. Jadi kalau hari Senin dan hari Selasanya itu Anda akan melaksanakan tes CBT yang dilakukan di rumah. Tata caranya seperti apa, bagaimana caranya itu nanti setelah pemaparan saya mengenai wawancara secara offline, secara tatap muka ya. Oke, nah jadi saya sekarang akan menjelaskan mengenai wawancara ya, pelaksanaan wawancara itu seperti apa. Baik, di sini Anda bisa lihat di screen-nya ya. Jadi yang pertama ketentuan pelaksanaan wawancara itu adalah peserta datang ke kampus pada waktu yang sudah ditentukan, yaitu hari Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022 jam 7.30 gitu ya. Jadi jam 7.30 itu Anda sudah berada di kampus IP Garut untuk melaksanakan wawancara. Nah, kemudian peserta atau Anda ya ketika masuk ke wilayah kampus Institut Pendidikan Indonesia itu langsung menempati ruang aula rektorat ya. Nah, aula rektorat itu posisinya di gedung rektorat ya. Jadi kalau misalkan Anda belum pernah ke IP sebelumnya, nah kemudian baru pertama kali datang ke IP, bisa bertanya ke satpam di depan ya, di mana gedung rektorat. Nah, nanti akan ditunjukkan. Jadi gedung rektorat itu Anda dari gerbang masuk IP itu lurus aja, itu nanti ada gedung. Nah, masuk aja di sana, itu namanya ada pelangnya gedung rektorat. Nah, Anda masuk ke gedung rektorat, nanti ada juga menwa dan juga resimen mahasiswa dan juga ada para mahasiswa yang akan mengarahkan Anda untuk menuju rektorat, menuju gedung rektorat dan juga menuju aulanya. Aulanya itu ada di lantai atas ya, di lantai 2. Gitu. Nah, kemudian ketentuan yang ketiga ketika pelaksanaan wawancara pada hari Rabu tanggal 10 Agustus itu adalah peserta berpakaian rapih dan sopan. Bagi pria tidak diperbolehkan menggunakan sandal ya. Jadi bagi pria itu tidak boleh pakai sandal capit ke sini ya. Mau wawancara kok pakai sandal capit ya. Jadi Anda itu harus bisa memposisikan diri sebagai mahasiswa yang mau diwawancarai, apakah Anda itu layak atau tidak layak untuk jadi mahasiswa KIP di Institut Pendidikan Indonesia Garut. Jadi berpakaiannya itu harus yang sopan, harus yang rapi,
nggak seperti datang ke sini urak-urakan, nggak seperti datang ke sini mau nongkrong ya, mau geber-geberan gitu ya. Itu bukan calon mahasiswa KIP yang kami inginkan gitu. Jadi kalau mau seperti itu, mau urak-urakan datang ke kampus, nggak usah datang ke kampus ya, nggak usah daftar mahasiswa KIP gitu. Ya, pilih aja kampus yang lain, jangan kampus IP. Jadi kalau misalkan Anda memang berkehendak untuk jadi mahasiswa di Institut Pendidikan Indonesia Garut, jalur KIP, maka Anda itu harus datang pada saat wawancara, itu dengan berpakaian rapi, sopan, dan tidak diperbolehkan menggunakan sandal ya, apalagi sandal jepit gitu ya. Pakai itu sepatu lah, sepatu pentop atau sepatu SMA gitu ya. Gitu. Yang sopan, yang rapi. Kemudian disarankan menggunakan kemeja ya. Jadi ketika Anda wawancara nanti itu menggunakan kemeja, jangan kaos oblong, jangan kaos singlet ya, datang ke sini mau apa datang ke sini pakai kaos singlet ya. Nah, kemudian itu untuk laki-laki ya. Jadi kalau misalkan berpakaiannya pakai kemeja, pakai celana ya, jadi rapih lah ya. Anda itu sudah mau jadi mahasiswa, masa nggak tahu yang rapih itu seperti apa ya, yang sopan itu seperti apa gitu. Nah, kemudian bagi perempuan itu tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang ketat gitu ya. Jadi tidak diperbolehkan bagi perempuan untuk memakai pakaian yang ketat ya. Anda sudah mahasiswa, Anda sudah mau mahasiswa, Anda sudah bisa sudah bisa menilai yang seperti apa yang ketat itu gitu ya. Jadi silahkan kalau misalkan yang beragama Islam silahkan menggunakan kerudung. Kalau misalkan yang non Muslim silahkan berpakaian yang rapi ya, tidak boleh ketat gitu ya. Kalau yang pakai kerudung ya otomatis tidak boleh ketat pakaiannya ya. Jadi harus mencerminkan seorang muslimah yang baik. Kemudian pada saat datang ke sini hari Rabu ya tanggal 10 Agustus itu Anda harus membawa kartu pendaftaran PMBIP ya, kartu pendaftaran PMBIP itu nanti akan saya jelaskan. Sekarang aja lah. Nah, seperti inilah. Ini contoh kartu tanda peserta atau kartu PMBIP ya. Oke, slide-nya belum. Nah, ini sudah muncul. Jadi ini adalah kartu peserta yang oke, koneksi sayanya bermasalah ya. Tapi gambarnya nggak ada, share screen. Bentar. Oke, sekarang muncul lagi. Nah, saya ulang lagi ini share screen. Nah ini. Oke ya, ini adalah contoh kartu peserta ya. Kartu peserta untuk jalur masuk KIP. Jadi biasanya kalau Anda mendaftar di IP, mau itu jalur KIP atau reguler, itu mendapatkan kartu peserta yang seperti ini. Ya. Jadi kalau misalkan Anda belum mendapatkan kartu peserta ini, nanti hubungi panitia ya yang ada di grup WA ya. Nah, ini berbicara tentang grup WA ya, saya sudah konfirmasi, saya sudah memberikan informasi di grup WA KIP yaitu di pendaftar KIP Kloter 2 ya, itu nama grupnya yang resmi yang ada nomor saya dan juga ada nomor Paripan ya dari bidang kemahasiswaan. Jadi saya harapkan nanti kalau misalkan memang Anda belum mendapatkan kartu peserta yang seperti ini, misalkan pendaftarannya secara online atau misalkan pendaftarannya dikolektifkan sama orang lain, itu harap berkonsultasi dengan panitia yang ada di grup KIP ya, di grup pendaftar KIP Kloter 2 ya. Nah, di sana itu ada nama saya dan juga ada nama panitia yang lain. Nanti saya mention ya.
Apa? Oke. Ya, jadi kalau Pak Patur masuk ke grup KIP enggak? Pendaftar KIP Kloter 2. Nah, nanti dimention sama Pak Patur ya. Dimension sama Pak Patur untuk nama panitianya siapa saja dengan nomor kontaknya supaya nanti para peserta pendaftar KIP Kloter 2 ini kalau misalkan ada yang belum mendapatkan kartu yang seperti ini itu harap berkonfirmasi dengan panitia ya. Baik, kemudian selain kartu seperti ini, kalau misalkan Anda sudah mempunyai KTP, itu dibawa KTP-nya. Ya. Jadi KTP ini untuk nanti mencocokkan antara kartu peserta dengan KTP-nya. Ya. Tapi kalau misalkan belum punya KTP, ya nggak apa-apa, kartu pendaftaran saja, kartu peserta saja gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan sudah ada atau misalkan Anda sudah mempunyai yaitu surat keterangan DTKS ya atau bukti pendaftaran di sistem Kemdikbud untuk jalur KIP. Ini kalau ada yang Anda itu sudah mempunyai surat keterangan ini atau sudah mendaftar di sistem Kemdikbud. Yang seperti apa? Itu yang seperti ini. Contoh surat DTKS-nya ya. Kalau misalkan Anda tidak mempunyai surat keterangan ini surat keterangan tidak mampu ya, boleh tidak membawa ini juga nggak apa-apa. Yang penting tadi kartu tanda peserta ya. Ini kalau yang sudah punya ini dibawa ya pada saat nanti wawancara. Kemudian ini contoh print out yang mendaftar lewat sistem Kemdikbud gitu ya. Kalau yang sudah punya ini ya dibawa gitu. Tapi kalau yang tidak atau belum mendaftar di sistem ya tidak usah ya. Jadi yang diwajibkan itu adalah kartu tanda peserta yang tadi ya. Kartu tanda peserta ini yang wajib. Ini nih. Contoh kartu tanda peserta. Ini yang wajib. Kalau yang lainnya seperti KTP, seperti surat keterangan DTKS atau surat bukan surat tapi print out di pendaftaran Kemdikbudnya itu sunnah ya, artinya bisa dibawa kalau sudah punya, kalau misalkan belum ya tidak usah ya, nggak usah maksain gitu. Jadi yang wajib itu adalah yang kartu ini, kartu tanda peserta ini. Oke, itu ya yang pertama yang harus Anda pahami ya dari pelaksanaan wawancara offline ini. Jadi sekali lagi untuk ketentuan pelaksanaan wawancara itu yang pertama Anda datang ke kampusnya itu hari Rabu. Jangan hari Senin, jangan hari Selasa. Buat apa ke kampus hari Senin dan Selasa? Ya tidak ada aktivitas untuk PMB ya. Ada aktivitas yang lain di kampus. Jadi jangan membuat kepanikan warga kampus. Ini ada calon peserta KIP datang ke kampus. Ini gimana? Misalkan koordinasinya nggak usah, kan sudah dijelaskan di technical meeting. Ini Bapak tuh direkam ya technical meetingnya ya. Ya nanti di-share juga di grup KIP ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa Anda tidak perlu datang ke kampus hari Senin dan hari Selasa. Ingat, Anda ke kampusnya hari Rabu ya. Jadi kalau misalkan nanti hari Senin dan hari Selasa itu kan waktunya tes CBT ya. Kemudian Anda itu ada kendala tes CBT-nya. Nanti ada nomor WhatsApp yang dibagikan untuk teknis tes CBT-nya ya. Nanti saya jelaskan untuk tes CBT-nya setelah pemaparan ini wawancara. Nah, jadi tidak perlu ke kampus. Ke kampusnya hari Rabu tanggal 10 jam 7:30 ya, sudah ada di kampus.
Nah, ketika hari Rabu itu berpakaian yang rapi, laki-laki berpakaian yang rapi, perempuan berpakaian yang rapi. Kalau yang Muslim, yang perempuan memakai kerudung, yang laki-laki dan yang laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan sendal capit ya. Kalau sendal yang lain ya silahkan asal rapi, asal pakai kaos kaki ya. Karena ingat perlu ditekankan di sini yang membutuhkan IP itu Anda ya. Jadi Anda itu kan daftar pingin diterima gitu ya di IP sebagai peserta atau sebagai mahasiswa KIP. Jadi tunjukkan bahwa diri Anda itu layak untuk diterima sebagai mahasiswa KIP. Ya. Jadi jangan mentang-mentang misalkan Anda terlalu pede misalkan, oh saya pasti diterima ya. Kalau misalkan Anda berperilaku tidak baik, Anda tidak mencerminkan mahasiswa KIP yang baik, ya kami tolak gitu ya. Mau koneksinya siapapun juga, kalau misalkan Anda memang tidak layak untuk dijadikan mahasiswa di IP Garut, kami tolak. Itu yang perlu Anda pahami di sini ya. Jadi ingat, wawancara itu bukan Anda sekedar datang aja, ikut wawancara, pasti lulus, itu nggak ada ya. Nggak ada yang seperti itu. Tes dimanapun juga nggak ada yang seperti itu. Jadi kalau Anda berkeinginan untuk berkuliah melalui program KIP DIP, tunjukkan bahwa diri Anda itu memang layak untuk kami pilih menjadi mahasiswa kami di sini. Gitu ya. Dengan cara hal yang pertama Anda lakukan adalah datang ke sini dengan baik-baik tentunya, dengan berpakaian yang sopan, rapih gitu ya. Kemudian untuk yang perempuan seperti tadi saya sudah sebutkan, berkerudung gitu ya. Kalau yang muslim, kalau yang non-muslim berpakaian yang rapi. Kemudian tidak terlalu ketat untuk yang perempuan, dan untuk yang laki-laki cobalah menggunakan sepatu lah ya. Sepatu yang SMA kalau misalkan masih ada ya, nggak usah pakai sandal jepit ke sini ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian administratif yang lainnya adalah wajib membawa kartu tanda peserta yang tadi sudah saya sebutkan ya, sudah saya tampilkan gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda berkendala dengan kartu tersebut, Anda bisa menghubungi panitia yang nanti akan di-mention oleh Pak Patur nanti di WA grup pendaftar KIP Kloter 2 gitu ya. Dan berkenaan dengan grup WA, saya umumkan dalam kesempatan kali ini bahwa tidak ada grup WA yang lain ya selain yang grup WA yang ada nomor saya ya, dan kemudian nomor Paripan di grup WA tersebut, yaitu pendaftar KIP Kloter 2. Gitu. Kalau misalkan Anda ada undangan ke grup WA yang lain, itu jangan diikuti ya, nggak usah diikuti. Kenapa Anda membuang-buang waktu untuk ikut grup WA yang lain gitu ya. Jadi jangan sampai informasi yang Anda dapatkan itu salah. Informasi yang Anda dapatkan itu bukan resmi dari informasi IP. Karena pada saat kegiatan PMB ini banyak sekali penipuan ya, mengatasnamakan IP, mengharuskan Anda membayar sejumlah uang untuk bisa lolos di KIP gitu ya. Itu tidak ada kita di sini ya. Itu bohong semua, dan kalau ada yang seperti itu jangan dipercaya ya. Lebih baik Anda laporkan ke kami kalau misalkan ada yang seperti itu ya. Jadi tidak boleh dipercaya terhadap siapapun, oknum siapapun yang meminta sejumlah uang, meminta segala macam untuk diluluskan di jalur KIP di Institut Pendidikan Indonesia Garut ya. Jadi yang harus Anda lakukan itu adalah mengikuti prosedur yang ada, ikut tes CBT, ikut wawancara gitu ya. Nanti hasilnya kami yang menentukan gitu ya, dari hasil wawancara dan juga hasil tes CBT yang dilakukan. Baik, kemudian mempersiapkan diri dengan sarapan terlebih dahulu dari rumah, menghubungi nomor WA Center PMBIP apabila terdapat kendala ya. Jadi kalau misalkan ada kesulitan atau ada yang perlu ditanyakan, itu silakan bertanya kepada nomor-nomor yang nanti akan di-mention oleh Pak Patur nanti ya di grup pendaftar KIP Kloter 2 nantinya. Dan iya, sarapan ya, harus sarapan dulu, jangan sampai
datang ke sini pingsan lagi ya, bagaimana mau wawancara? Karena wawancara itu biasanya dilakukan itu dari pagi sampai sore biasanya ya. Jadi harus makan terlebih dahulu. Kalau misalkan memang membawa obat juga pribadi, silahkan bawa obat pribadi. Baik, yang selanjutnya saya mau menjelaskan dulu profil dari dan juga foto-foto dari pimpinan di Institut Pendidikan Indonesia, kemudian ketua prodi, sebagian ketua prodi karena untuk yang fakultas yang lainnya itu belum dapat fotonya ya, jadi sebagian dulu lah. Nah, ini pimpinan IPI Garut, Rektor Institut Pendidikan Indonesia Garut, Bapak Dr. Nizar Alam Hamdani, MMMTMSI. Nah, beliau tidak mewawancarai, tapi biasanya beliau akan masuk di di pembukaan nantinya ya. Nah, pembukaannya itu kemungkinan itu secara online ya. Jadi untuk pembukaan itu kemungkinan hari Senin ya, secara online, secara Zoom juga gitu ya. Jadi nanti hari Senin itu akan ada pembukaan sekitar jam 8-an ya. Nanti akan saya share informasi di grup WA ya. Jadi harus selalu melihat grup WA pendaftar KIP Kloter 2. Takut-takut nanti ada perubahan jadwal ya untuk acara pembukaan ini. Tapi dijadwalkan itu pembukaan itu hari Senin ya. Hari Senin berarti tanggal 8 Agustus jam 8 pagi melalui Zoom online seperti ini ya. Jadi tidak perlu ke kampus, Anda nggak usah ke kampus, nanti aja ke kampusnya hari Rabu ya. Hari Rabu itu Anda boleh nanti ke kampus. Baik, kemudian yang selanjutnya pewawancara Bapak Wakil Rektor 1 ya, bidang akademik, inovasi dan kerjasama IPI Garut itu Bapak Dr. Abdul Hasim MPD. Kemudian pewawancara yang kedua itu Bapak Dr. Endang Dimyati MPD sebagai Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan Treasure Study. Ini beliau juga sebagai Ketua PFB IPI Garut. Kemudian pewawancara yang selanjutnya itu Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Tetep MPD selaku bidang keuangan SDM Sarana dan Prasarana IPI Garut. Dan ini dari Fakultas Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra, dekanatnya. Yang pertama itu Ibu Dekan, yang sebelah kiri Ibu Dr. Elina Siti Nurwahidah MPD. Kemudian yang kedua Wakil Dekan 1 Bapak Luki Rahayu Nurjamin MPD. Kemudian yang ketiga Bapak Asep Suparman MPD selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra FISBS. Jadi FISBS itu menaungi jurusan seperti jurusan Bahasa Inggris, jurusan Bahasa Indonesia, jurusan PKN gitu ya, Pancasila dan Kewarganegaraan, jurusan guru sekolah dasar, PGSD, dan juga jurusan IPS gitu ya. Itu di bawah naungan Fakultas FPISBS namanya. Nah, kemudian untuk fakultas yang selanjutnya, dekanatnya seperti Ibu Dr. Lida Amalia MSI itu sebagai Dekan Fakultas Ilmu Terapan dan Sains gitu ya. Kemudian ada Pak Cepi Ariana MPKIM ya sebagai Wakil Dekan 2. Kemudian Wakil Dekan 1-nya itu Ibu Dr. Ia Mariati, Wakil Dekan 1 bidang akademik dan kemahasiswaan Fakultas Ilmu Terapan dan Sains. Nah, ini di prodi di bawah fakultas ini itu seperti prodi matematika, prodi biologi, prodi prodi PTI ya, teknologi informasi, kemudian teknologi informatika kemudian sistem informasi dan prodi fisika. Itu di bawah naungan Fakultas FITS, Fakultas Ilmu Terapan dan Sains. Nah, nanti yang akan mewawancarai Anda itu dari mulai Wakil Rektor 1, 2, 3, kemudian Dekan, Wakil Dekan 1, 2, kemudian para Ketua Prodi yang akan nanti mewawancarai Anda semua. Nah, ini sebagiannya saja. Ini Ketua Prodi di lingkungan FPSBS ya. Jadi yang paling kiri itu yang perempuan itu Ibu Ane Ratna Suminar MPD, itu Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian ke tengahnya itu Pak Joni Sulaiman sebagai Ketua
Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian yang ke sebelah kanan itu Pak Dr. Ade Suherman, MPD, itu selaku Ketua Prodi PKN ya, Pancasila dan Kewarganegaraan. Kemudian yang paling kanan itu Pak Eldi Mulyana sebagai Ketua Prodi IPS, dan yang di tengah itu Pak Ejen Jenal Mutakin, MPD, selaku Ketua Prodi PGSD, gitu ya. Jadi nanti itu Anda itu akan diwawancari oleh ketua prodi ini dan juga dekanat dan juga wakil rektor yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk Fakultas EPTS saya belum bisa memunculkan fotonya karena memang belum ada fotonya. Jadi tapi intinya adalah yang seperti tadi saya bicarakan, bahwa mungkin Anda itu tidak diwawancari oleh ketua prodi ya, tetapi diwawancarinya oleh wakil rektor misalkan ya, atau oleh dekanat misalkan ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi persiapkan diri Anda dengan sebaik mungkin, kemudian coba untuk berpakaian rapi, sopan ya, karena Anda itu kan datang ke sini mau melayakkan diri Anda sendiri ya untuk bisa diterima di kampus Institut Pendidikan Indonesia. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai video tutorial ya mengenai pelaksanaan tes CBT gitu ya. Saya akan share screen untuk videonya, atau sama Pak Patur aja. Bisa diperlihatkan video tentang CBT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bisa sama saya ya, supaya langsung bisa dipotong nanti. Share screen. Ini bisa saya sambil menjelaskan ya, Pak Patri. Sambil jelaskan ya, Pak Patri. Oke. Kita dengarkan dulu videonya ya. Sebenarnya video ini bisa Anda cari juga di internet ya. Nanti juga linknya juga nanti akan di share di link grup pendaftar KIP Kloter 2 ya. Kita dengarkan terlebih dahulu. Wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Kampus Institut Pendidikan Indonesia. Bagi calon mahasiswa baru yang akan melaksanakan ujian online pada hari Rabu tanggal 21 April 2021. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang harus kita siapkan untuk melaksanakan ujian online ini. Sekaligus saya akan mensimulasikan pelaksanaan dari ujian online tersebut. Ini adalah tampilan dari sistem CBT online yang kami miliki di Institut Pendidikan Indonesia. Oke, kita mulai saja penjelasannya. Nah, di sini adalah tata cara tes PMB CBT online, computer based test. Jadi kita menggunakan sistem CBT online, jadi tidak langsung bertatap muka. Jadi langsung saja nanti kalian ketika akan melaksanakan tes langsung kunjungi link. Nah, ini adalah link yang nanti adik-adik calon peserta KIP itu harus akses
ketika hari Senin dan juga hari Selasa. Sebenarnya tesnya itu cuma 1 kali ya. Tetapi kalau terkendala itu bisa sampai hari Selasa dicoba gitu ya. Karena memang kendalanya itu biasanya kan sinyal ya, balik lagi. Jadi kan di daerah itu kan biasanya sinyal ya, sinyal dari HP-nya atau misalkan laptopnya itu biasanya bermasalah sehingga tidak bisa akses. Jadi kalau misalkan susah akses, coba pindah ke daerah yang sebelahnya misalkan ya, yang bagus aksesnya ya. Jadi ini adalah link yang nanti Anda klik untuk bisa masuk ke tes CBT online untuk jalur KIP ini. Link ini adalah linknya, semuanya menggunakan huruf kecil ya, jadi jangan sampai salah menuliskan linknya karena tidak akan bisa diakses kalau salah memasukkan link. Baik, apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah laptop atau smartphone ya. Jadi kedua alat ini kita bisa gunakan untuk tes online, namun saya sarankan untuk menggunakan laptop karena agar kita lebih nyaman melaksanakan tesnya, karena dilihat dari tampilan tidak ada yang terpotong dan tidak ada yang tidak jelas gitu ya, semuanya jelas kalau menggunakan laptop. Berbeda dengan kalau menekan smartphone, kalau smartphone layarnya kecil ya, mungkin tidak akan nyaman dan juga akan repot nanti kita melaksanakannya. Yang kedua, yang perlu disiapkan itu apakah menggunakan laptop atau smartphone. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau laptop itu kan layarnya lebih besar ya. Tapi memang kalau misalkan Anda tidak punya itu ya bisa Anda gunakan smartphone. kedua adalah tentunya jaringan internet, karena ini online ya, memerlukan internet. Jadi kalian bisa pakai paket data apapun, yang penting jaringannya stabil, tidak lup-lup gitu ya. Jadi harus stabil agar tidak terjadi nanti tidak 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 terlalu loading nanti di saat pelaksanaannya. Yang ketiga adalah kartu kwitansi pendaftaran PMB. Itu yang harus disiapkan kayak gini ya. Nanti di sini ada username dan password. Nah, jadi kalau misalkan Anda mendaftarnya secara offline ya, datang ke sini, itu biasanya dikasih kwitansi yang seperti ini ya, tanda bukti bayar sama resepsionis itu. Nah, kalau misalkan Anda tidak mempunyai ini, Anda nanti bisa hubungi panitia ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan Anda belum mendapatkan username dan juga password, itu nanti Anda bisa hubungi panitia melalui grup KIP ya. Jadi Anda bisa japri ya ke panitianya. Itu bisa ke saya, bisa ke panitia yang nanti akan di-mention ya di grup KIP-nya, itu siapa saja. Oke, jadi di sini ada penjelasannya di video ini. Yang kami cantumkan ini adalah untuk kalian login nanti di sini. Itu harus menggunakan username dan password yang tertera pada kwitansi pembayaran. Kalau yang tidak mempunyai kwitansi pembayaran atau misalkan bagi pendaftar online ya, itu sudah diberikan biasanya oleh admin WhatsApp atau WA Center. Username secara langsung via Japri, itu diberikan langsung username dan passwordnya gitu. Ya, jadi kalau untuk yang mendaftar secara online itu diberikan langsung ya oleh panitia pendaftaran online-nya. Jadi langsung kita mulai saja simulasinya. Jadi pelaksanaan online ini ada 3 jalur ya. Ada reguler, PMDK, dan karyawan. Untuk reguler sendiri itu ada. Ini videonya dibuat tahun 2021, jadi memang di video ini dijelaskan mengenai
jalur pendaftaran yang biasa dibuka di IP ya, yaitu jalur reguler. Kemudian di reguler itu ada yang mahasiswa reguler, mahasiswa yang jalur pendaftarannya itu PMDK ya. Nah itu penerangannya itu sama ya seperti ini. Cuma nanti kalau misalkan yang peserta KIP nanti memilihnya itu biasanya jalur KIP ya Pak Patur ya. Jadi memilihnya nanti jalur KIP ya. KIP. Jadi di aplikasinya nanti setelah login itu biasanya memilih jalur yang KIP. Tes online, wawancara, dan PMDK tidak ada tes ya, tidak ada tes online, namun hanya wawancara saja dengan mengisi Google Form. Sama dengan untuk jalur karyawan. Namun semuanya tetap dilaksanakan dalam sistem CBT online ini. Kita mulai untuk jalur reguler dulu. Ini adalah akun username contoh panitia ya. YouTube-nya ada. Kita login. Nah, di sini ada dashboard. Dashboard itu informasi tentang nama kita dan username. Baik, sebelum langsung kalian klik ke videonya, saya akan perlihatkan terlebih dahulu untuk sistem. Untuk sistem tes CBT yang untuk jalur KIP-nya. Silakan Pak Patur. Nah ini nih ya. Ini kalau misalkan sudah login itu seperti ini. Jadi sesudah memasukkan username dan password yang bisa diambilnya itu dari kartu tanda bayar ya atau kwitansi tanda bayar atau dari panitia yang dihubungi ya mengenai username dan juga passwordnya. Nah nanti Anda langsung diklik ujiannya ya. Misalkan kita contohkan nih. Setelah diklik ujiannya itu bakal muncul layar seperti ini. Ya. Jadi ada PMB reguler 2022-2023 ya. Kemudian ada PMB KIP. Nah, Anda karena peserta KIP wajib mengikuti ujian yang PMB KIP 2022-2023 ya. Nah, jumlah soalnya itu 50, waktunya itu 240 menit gitu ya. Nah, mungkin Anda ada yang bertanya, Pak, kalau setelah beres melaksanakan tes CBT ini, apakah harus tes lagi? Itu tidak perlu ya, cukup satu kali Anda melaksanakan tes. Ya. Nah, jadi ini adalah bentuk tampilannya setelah Anda masuk menggunakan username dan juga password. Cukup dipilih PMB KIP 2022-2023 ya. Kemudian nanti ikuti ujian. Nah, setelah Anda mengklik ikuti ujian itu masuk ke layar yang seperti ini ya. Nah, di layar ini nanti akan ada nama gitu ya, kemudian NIM. Nah, NIM-nya itu adalah nomor peserta Anda ya yang tertera di kartu tanda peserta ya. Di kartu tanda peserta itu ada nomornya. Nah, itu yang dimasukkan di sistem ini, di CBT ini. Kemudian nama ujiannya PMB KIP 2022-2023. Jumlah soalnya 50 dan waktunya itu 240 menit. Nah, di setiap Anda mengikuti ujian, bukan di setiap Anda mengikuti ujian, tapi maksudnya ketika Anda mengikuti ujian ini, Anda harus memasukkan kode ujian. Nah, kode ujian yang harus Anda ketik di sini adalah PMBKU ya. Nah, semuanya itu huruf besar ya. Jangan menggunakan huruf kecil. Jadi semuanya itu menggunakan huruf besar. Kalau misalkan susah login, susah mengikuti ujian, harap berkonfirmasi, harap bertanya ke panitia ya yang nanti akan di-mention di grup gitu ya. Kemudian yang selanjutnya setelah Anda memasukkan kode ujian, kalau sudah masuk kode ujiannya gimana?
Oh, belum ya. Jadi belum. Jadi nanti kalau setelah masuk kode ujian berarti langsung masuk ke pertanyaannya ya. Nah, jadi ada 50 soal ya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya untuk simulasinya. Baik. Sebentar. Baik. Yang selanjutnya saya akan membuka kolom chat untuk Anda bertanya ya. Jadi tidak ada pertanyaan secara langsung menggunakan iya, menggunakan speaker. Jadi tidak ada ya, semuanya menggunakan chat. Jadi saya akan menjawab berdasarkan chat yang ada di sini. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya untuk menuliskan di kolom chat. Jadi tidak ada yang tidak raise hand ya, tapi di kolom chat menuliskan pertanyaannya. Baik, ada pertanyaan yang sudah masuk di sini. Saya scroll ke atas. Izin tanya, ujiannya dimulai jam berapa? Oke, biasanya ujiannya itu dimulainya itu jam 9-an Pak Fatur ya? Ya, jadi ujian CBT-nya itu biasanya dimulainya itu jam 9-an. Kemudian, Assalamualaikum Bapak, apa saja yang biasanya dipertanyakan oleh pewawancara? Oke, wawancara itu biasanya bertanya mengenai hal-hal yang terkait dengan KIP ya, atau kelayakan dari peserta mahasiswa KIP ini. Saya akan coba jelaskan pertanyaannya apa saja. Oke. Jadi pertanyaannya itu seperti pertama ya nama pewawancaranya itu biasanya ya. Bukan nama pewawancara, nama calon mahasiswa, kemudian nanti ditanyakan tentang nomor pesertanya, asal sekolah, daerah asal sekolah, nomor HP mahasiswa, nomor HP orang tua, kemudian nama ayah, pekerjaan, nama ibu, pekerjaan ibu, keberadaan orang tua. Ya, ditutup dulu untuk chatnya ya. Saya mau menjelaskan satu-satu dulu. Kemudian kalau pertanyaan mengenai KIP-nya itu lebih kepada kenapa Anda ingin lulus jadi mahasiswa KIP. Kenapa Anda mau jadi mahasiswa KIP? Itu harus mempunyai visi dan misi yang jelas ya. Jadi salah satu contohnya itu misalkan dikarenakan ketidakmampuan orang tua dalam membiayai kuliah. Nah, itu ketidakmampuan itu harap dijelaskan dengan baik ya. Jadi kenapa Anda itu harus dipilih jadi mahasiswa KIP sedangkan yang lain itu kan mungkin lebih tidak mampu daripada Anda gitu. Jadi itu yang harus Anda jelaskan. Kemudian juga biasanya pewawancara itu akan bertanya mengenai prestasi apa yang Anda dapatkan di sekolah. Kemudian apakah Anda itu ikut organisasi atau tidak, seperti itu ya. Jadi hal-hal yang mendasar lah ya. Kenapa Anda itu dipandang layak sebagai mahasiswa KIP di Institut Pendidikan Indonesia. Kemudian
Pak mau nanya kalau ujiannya seputar pelajaran apa saja. Sebenarnya tes untuk CBT itu dia ada 50 soal, itu TPA ya, tes potensi akademik ya. Jadi kalau misalkan Anda ikut apa SMB apa SMPTN ya. Nah, SMPTN itu soal-soalnya hampir sama seperti itu ya. Kemudian izin bertanya untuk ujian tes tulis materinya random ya, materinya random ya. Jadi TPA ya. Jadi bukan materi misalkan Anda ikut prodi bahasa Inggris yang ditanyakan itu bahasa Inggris saja, itu enggak, tapi semuanya ditanyakan. Itu TPA ya, soal TPA. Kemudian seputar wawancara kira-kira materinya tentang apa saja seperti tadi saya sudah sebutkan mengenai lebih kepada visi misi Anda, kenapa Anda dipandang layak sebagai mahasiswa KIP nantinya. Kemudian surat keterangan yang dimaksud dari DTKS itu SKTM Pak, iya hampir sama seperti itu ya. Tapi kalau ada ya, kalau tidak ada juga nggak apa-apa ya, nggak perlu memaksakan. Misalkan sekarang ngurus-ngurus surat keterangan seperti itu nggak perlu ya. Yang penting ada apa seperti tadi saya bilang kartu tanda peserta gitu ya, itu yang wajibnya. Pak, kalau tes wawancaranya ada nomor pesertanya atau dipanggil secara random? Oke. Tes wawancara itu biasanya ada dipanggil sesuai nomor urut ya, nomor urut yang ada di wawancara, yang ada di lembar pewawancara. Itu kami yang menyediakan, itu biasanya kami dapatkan datanya itu secara random ya. Jadi Anda harus datang jam 7:30 gitu ke sini ya. Takutnya nanti ketika Anda dipanggil nggak ada ya, kemudian Anda nggak datang-datang ya berarti Anda di skip dan Anda tidak lulus untuk jadi mahasiswa KIP. Kemudian Assalamualaikum, kalau jalur KIP Kak bisa pilihan 2 nggak masuknya? Nggak bisa ya. Jadi kalau sudah Anda memutuskan prodi yang pertama itu prodi matematika misalkan, Anda nggak boleh pindah ya. Anda nggak boleh pindah kecuali ya Anda masuknya reguler, mahasiswa reguler itu Anda boleh pindah. Tapi kalau mahasiswa KIP itu nggak boleh pindah jurusan. Gitu. Kemudian Assalamualaikum Pak, apabila yang tes online apa hari Rabu harus ke kampus? Ya, jadi yang tes online itu adalah tes CBT, yaitu hari Senin dan hari Selasa. Sedangkan untuk hari Rabu itu wawancara. Ya, jadi Anda itu harus mengikuti dua kegiatan. Yang pertama tes CBT ya yang bisa diakses nanti di hari Senin, atau misalkan kalau Senin nggak bisa diakses berarti hari Selasanya. Nah setelah itu Anda datang ke kampus hari Rabu ya untuk melaksanakan wawancara. Ya jadi untuk pemenuhan kelulusan KIP itu Anda harus melakukan dua kegiatan yaitu tes CBT dan wawancara. Kemudian untuk pengumuman kelulusan itu maksudnya pengumuman diterima mahasiswa KIP atau diterima kuliah di IPI. Untuk pengumuman kelulusan itu adalah pengumuman sebagai mahasiswa KIP ya. Jadi itu nanti di akhir Agustus ya, bersamaan dengan yang gelombang pertama disatukan. Kemudian, maaf Pak, izin bertanya untuk hari Rabu wawancara bagi laki-laki tidak apa kalau pakai celana jeans jika tidak ada celana bahan. Boleh, nggak apa-apa celana jeans asal yang sopan celana jeansnya ya. Nggak usah yang aneh-aneh lah ya. Jadi yang sopan aja. Anda kan sudah dewasa, Anda tahu yang mana yang sopan, mana yang nggak sopan. Kemudian terkait dengan pakaian yang digunakan, apakah harus hitam putih atau bisa memakai pakaian bebas asal sopan? Bebas asal sopan, boleh, silahkan. Ya. Mau hitam putih nggak apa-apa, silahkan. Mau bebas asal sopan, silahkan. Izin bertanya Pak, apakah wawancaranya wajib offline atau jika ada kendala bisa online? Kita offline, ya, datang ke kampus. Ya. Jadi supaya jelas mana mahasiswanya, ketika diwawancarainya seperti apa, supaya jelas masih. Jadi dilaksanakan secara offline dan tidak dilaksanakan secara online. Jadi kalau hari Rabu Anda berhalangan hadir ya tidak
diperkenankan untuk ikut wawancara lagi karena wawancara itu dilaksanakan pada hari Rabu. Kecuali nanti ada perubahan informasi ya, karena kita kan tidak tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya. Kita hanya bisa berusaha menjadwalkan, Allah yang berkehendak nantinya, Allah yang mentakdirkan. Yang penting kita berencana hari Rabu itu wawancara offline dari pagi sampai sore. Jadi diusahakan untuk datang ke kampus. Kalau misalkan memang sangat tidak bisa, misalkan karena sakit parah misalkan ya, dirawat di rumah sakit, konfirmasi ke panitia, mungkin nanti kami akan membuat list misalkan siapa saja yang tidak bisa. Tetapi kalau cuman sakit-sakit dikit malah diusahain ke kampus ya. Supaya jelas, supaya keputusan lulus atau tidaknya itu bisa didapatkan nanti pada saat selesai wawancara. Kemudian untuk wawancara perorangan atau dikelompokkan. Perorangan. Untuk wawancara itu dilakukan perorangan. Saya Irwan, calon mahasiswa jalur KIP. Kemarin pas daftar saya belum menerima bukti pembayaran. Hanya dikasih kartu peserta. Harus ke siapa yang menghubunginya? Ya, jadi nanti akan ada panitia ya. Nanti Pak Arif biasanya ya. Nanti akan ada nomor-nomor panitia yang akan di-share di grup pendaftar KIP. Kemudian Pak, jika di hari Senin ada kendala saat tes, apakah bisa di hari Selasa? Boleh. Makanya dibuat 2 hari itu. Kalau hari Senin ada kendala, nanti hari Selasa bisa dicoba. Atau bisa hari Senin malam biasanya. Sudah ya? Oke, bisa dibuka lagi Pak Patur kalau misalkan nanti masih ada pertanyaan. Kita masih ada waktu 10 menit lah ya sampai 2:30. Kalau sudah 2:30 kita akhiri pertemuan ini dan nanti videonya akan dikirim lewat WA Group, akan di-share lewat WA Group supaya bisa ditonton kembali untuk mendapatkan penerangan atau untuk mendapatkan informasi yang jelas. Jam 9 sampai jam berapa bisa akses ujian? Itu biasanya kalau dari jam 9 hari Senin itu biasanya 24 jam ya Pak Patur ya? Iya, jadi 24 jam hari Senin, hari Selasa. Izin bertanya apakah peserta hanya diwawancara oleh ketua prodi atau oleh seluruh petinggi kampus? Ya nanti dibagi-bagi, mungkin Anda kebagian sama pimpinan, mungkin Anda kebagian sama ketua prodi, itu nanti tergantung tergantung nanti ya. Jadi persiapkan saja diri Anda ya. Itu yang terpenting. Jadi nggak usah bingung, nggak usah risau dengan siapa pewawancaranya. Yang penting Anda saja yang mempersiapkan diri Anda dengan sebaik mungkin. Jadi berarti Pak, kalau minimal nilai CBT-nya berapa ya? Itu nanti akan diurutkan ya. Jadi kalau kelulusan mahasiswa itu berdasarkan nilai CBT dan nilai hasil wawancara. Jadi nanti akan dilihat yang paling teratasnya itu berapa orang itu yang diambil. Itu biasanya seperti itu. Jadi sebaik mungkin saja dipersiapkan. Izin bertanya Pak, boleh pakai sendal selain sendal jepit? Ya yang penting pakai kaos kaki lah ya. Jadi supaya rapih saja. Ya, kalau misalkan pakai sendal yang lain. Izin bertanya Pak, untuk surat DTKS harus difotokopi atau tidak? Boleh asli, boleh fotokopi. Tapi kalau menurut saya mendingan fotokopi saja. Yang aslinya simpan aja di rumah. Nanti kalau diperlukan bisa
dikumpulkan nanti. Kalau misalkan sudah lulus, biasanya kalau sudah lulus nanti dikumpulkan ya surat yang aslinya. Jadi kalau sekarang itu bisa menggunakan fotokopiannya dulu. Kemudian apakah harus membawa alat tulis? Tidak perlu ya, pas wawancara itu tidak perlu membawa alat tulis. Mahasiswa yang lagi mengajukan DTKS apakah udah pasti bisa dapat beasiswa KIP? Belum tentu ya. Ya, mendapatkan beasiswa KIP itu yang sudah dinyatakan lulus oleh kampus. Jadi meskipun Anda punya kartu KIP sebelumnya, itu belum tentu Anda lulus di sini. Oke. Terus jika tidak lulus jalur KIP, apakah akan dialihkan ke jalur reguler atau bisa daftar lagi tahun depan? Itu biasanya kalau misalkan mahasiswanya berminat dengan jalur reguler silahkan. Berarti langsung daftar ulang gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak berminat jalur reguler bisa nanti dicoba tahun depannya lagi. Tes tulis itu sama seperti CBT. Di kartu peserta saya mendapatkan tanggal 8. Iya, di kartu peserta itu tanggal 8 untuk pembukaan ya. Jadi pembukaan secara online, kemudian nanti dilanjutkan dengan tes CBT. Izin bertanya Pak, kalau IP menerima kuota beasiswa jalur KIP kuliahnya berapa? Anda nggak perlu nanyain kuota-kuotanya, yang penting Anda tunjukkan bahwa diri Anda itu memang layak untuk diterima menjadi mahasiswa KIP. Kita itu cuman bisa berusaha, Anda itu cuman bisa berusaha. Keputusan itu takdir Allah yang menentukan. Banyak berdoa, banyak beristighfar, banyak sholat ya. Banyak berdoa kalau misalkan memang mau lulus KIP ya. Nggak perlu nanyain, Pak ini kuotanya besar atau kecil, yang penting berusaha dulu ya. Nggak usah nanyain kuota, yang penting Anda berusaha, Anda berikan yang terbaik itu. Kemudian kalau tesnya Senin malam bisa ya silahkan ya. Kalau tes CBT kan seperti tadi saya bilang itu 24 jam. KIP sudah diterima berarti otomatis kita keterima di Universitas IP. Iya, kalau misalkan Anda sudah dinyatakan lulus KIP ya nanti di akhir Agustus ya berarti Anda diterima di kuliah di IP. Untuk ujiannya dilaksananya kapan? Ya, dilaksanakannya untuk CBT itu hari Senin ya bisa diakses. Mulai dari hari Senin jam 9 itu sudah mulai diakses. Sampai hari Selasa ya. Satu kali aja ujiannya, nggak perlu berkali-kali. Untuk surat PMB-nya wajib pakai foto, nggak usah ya. Nggak usah pakai foto surat PMB-nya. Apakah nilai hasil ujian akan langsung muncul? Untuk yang CBT itu muncul tidak Pak Patur? Tidak ya. Untuk tes CBT itu tidak muncul skornya ya. Nanti kita akan olah dulu ya. Karena nanti akan dijumlahkan dulu dengan nilai wawancara. Nanti untuk nilai akhirnya dimunculkan sebagai lulusan. Untuk username sama passwordnya itu yang ada di kartu peserta bukan yang ada di tanda bayar nanti ya. Kalau misalkan Anda nggak punya tanda bayarnya, nanti bisa hubungi panitia yang akan saya mention ya satu-satu di grup pendaftar KIP Kloter 2. Apa saja yang dinilai oleh pewawancara? Yang dinilai itu adalah ya sikap, ya kesopanan, pakaian, kemudian setelah itu baru nanti dilihat apakah memang benar mahasiswa yang tidak mampu, benar memang mahasiswa yang dari keluarga yang memang tidak mampu, kemudian visi misinya jelas. Kalau jadi mahasiswa KIP itu mau gimana gitu ya, terus kemudian apa sih alasannya yang mendasari ingin masuk jalur KIP gitu. Pakai masker Kak, iya pakai masker ya. Jadi bawa masker karena kita pemerintah mulai memberikan regulasi PPKM level 1 ya. Jadi Anda wajib menggunakan masker ketika datang ke IP.
Link untuk tesnya kapan bisa diakses itu nanti hari Senin jam 9-an. Link untuk tes CBT bisa diakses. Apakah penerima KIP kuliah bisa mendaftar beasiswa lain selain KIP kuliah? Kalau menurut saya gini, ikut dulu KIP. Kalau misalkan nanti dinyatakan tidak lulus, silakan melakukan atau mencari beasiswa yang lain. Karena kalau misalkan nanti dinyatakan lulus di KIP, Anda kemudian tidak mengambilnya, itu biasanya di blacklist ya. Oh, untuk nilainya langsung muncul di sistem apa tidak? Tidak. Izin tanya, kalau misal saya tidak lulus sama BIP, apa dihapus biar bisa ke universitas yang lain? Iya, kalau misalkan nanti tidak lulus itu ya dihapus, tidak ada di sistem kitanya. Apakah harus pakai foto? Tidak usah. Hari Senin nggak usah ke kampus, Pak? Ya, tidak usah ke kampus hari Senin dan hari Selasa. Ke kampusnya hari Rabu saja, jam 7:30. Ujian CBT-nya tiap peserta punya jadwal masing-masing. Enggak, jadi bebas, silahkan mau mengakses pada jam apapun juga. Yang penting dia hari Senin atau hari Selasa. Kalau hari Senin dimulai dari jam 9 pagi. Nilai CBT tidak langsung muncul. Saya sudah print out kartu tanda peserta, tetapi di sini TA-nya 2021-2022. Apakah itu valid? Valid ya foto ya? Valid. Jadi mungkin itu di sistemnya belum teredit. Maaf, boleh diulang lagi yang di hari Senin buat CBT persyaratan apa saja, Pak? Terima kasih. Kalau untuk hari Senin dan hari Selasa dan hari Senin atau hari Selasa ketika Anda mengakses CBT itu nggak perlu ada persyaratan. Iya, tinggal ikuti arahan aja. Kalau yang hari Rabu itu yang tadi saya sudah jelaskan ya, nanti akan di-share rekaman dari penjelasan saya hari ini di channel YouTube IPTP. Nah, nanti Anda bisa perhatikan lagi dan diingatkan lagi untuk pelaksanaan wawancara dan juga tes CBT. Kalau persyaratan untuk wawancara sih berpakaian sopan seperti tadi saya bilang, kemudian membawa kartu peserta ya, seperti itu. Oke, jadi mungkin itu saja, sudah 2:30. Itu saja pertemuan kali ini. Kalau misalkan Anda belum jelas, silakan diputar ulang lagi di YouTube ya. Nanti akan di-share untuk rekaman hari ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.